Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 Manajemen Pemasaran. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Natasha Natania dan rekan saya ada Nova Risanti, Andrian Ramadan, Muhammad Rashid Fasyah, dan juga Daniel Subakti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok yang telah kami buat. Untuk Nova dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi untuk yang slide pertama adalah tentang pengertian pemasaran. Lingkungan dan pemasaran adalah dua hal yang saling berhubungan. Kedua hal ini akan terintegrasi dengan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya atau dari kelompok atau individual. Nah, dari sini kita mendapatkan dua suku kata yaitu lingkungan dan pemasaran. Lingkungan adalah suatu kondisi sekitar yang memiliki keunikan, perbedaan karakteristik, potensi, ancaman, dan keunggulan yang berbeda-beda, di mana kondisi tersebut akan menimbulkan timbal balik tergantung pada apa yang terjadi. Sedangkan menurut Kotler sendiri, inti dari pemasaran adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial, yang mana salah satu definisi yang baik dan singkat dari pemasaran adalah memenuhi kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Oke, selanjutnya tinjauan pustaka kedua yaitu adalah pengertian nasabah. Secara bahasa, nasabah adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi nasabah bank dalam hal keuangan. Namun sebenarnya istilah nasabah itu sendiri tidak hanya merujuk pada nasabah bank. Seperti perusahaan asuransi yang juga menggunakan istilah nasabah, yakni untuk orang yang menjadi pembayar premi asuransi. Dan di samping itu, menurut ahli sendiri yaitu Budiono, nasabah adalah orang yang harus mendapatkan perhatian dan kepedulian secara sungguh-sungguh dalam hal organisasi berorientasi kepadanya sehingga mampu bertahan pada persaingan mutu yang semakin lama semakin tinggi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Daniel. Baik, pengertian kepuasan nasabah. Kotler pada tahun 1997 menyatakan bahwa kepuasan nasabah adalah tingkat keadaan perasaan seseorang yang merupakan hasil perbandingan antara penilaian, kinerja, atau hasil akhir produk dalam hubungannya dengan harapan nasabah dan mereka dapat menyampaikan apa dan bagaimana kebutuhan mereka. Slide selanjutnya. Nah, evolusi orientasi dalam manajemen pemasaran, yang pertama itu ada konsep produksi, lalu ada konsep produksi, lalu ada konsep produk, ada konsep penjualan, ada konsep pemasaran, dan ada konsep pemasaran sosial. Baik, selanjutnya di sini ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran ialah merupakan suatu aktivitas, perangkat intuisi, dan proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan menukarkan penawaran yang bernilai kepada pelanggan, klien, mitra, dan juga masyarakat pada skala yang luas. Robert D. Horstwitz pernah menyatakan bahwa pemasaran adalah proses di mana keputusan dibuat dalam lingkungan bisnis yang perubahannya saling mempengaruhi pada semua aktivitas yang memperlancar terjadinya pertukaran sehingga kelompok pelanggan yang menjadi sasaran bisnis puas dan tujuan bisnis dapat tercapai. Dari kedua definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemasaran perbankan adalah aktivitas yang di dalamnya melibatkan kegiatan utama, yakni memahami kebutuhan nasabah, merancang kemudahan fasilitas, dan atau yang lain-lainnya. Yang pertama, untuk memahami kebutuhan nasabah, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama itu ada kebutuhan, keinginan, permintaan, penawaran, dan nilai umum. Dan dalam untuk merancang strategi pemasaran, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu definisinya. Strategi pemasaran adalah kerangka kerja yang menjadi dasar seluruh rangkaian kegiatan di bidang pemasaran yang sifatnya jangka panjang.
yang kegiatannya mulai dari analisis situasi, segmentasi, penentuan pasar sasaran, dan pasar sasaran. Yang ketiga itu adalah untuk merumuskan program pemasaran. Yang pertama ada langkah produk atau produk, yang kedua ada price atau harga, yang ketiga ada place atau tempat, yang keempat ada promotion atau promosi, selanjutnya ada people atau orang-orang, dan selanjutnya ada physical evidence atau bukti fisik, dan terakhir itu ada proses atau proses. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan membacakan tentang membangun hubungan jangka panjang dengan nasabah. Pertama itu ada kepuasan nasabah akan terbentuk jikalau kinerja bank sesuai dengan yang diharapkan oleh nasabah. Kepuasan dapat diciptakan apabila bank memberikan pelayanan sebagaimana yang diinginkan sama nasabahnya. Bank dituntut mampu untuk mendengarkan keinginan nasabahnya untuk mengetahui harapan nasabah ini. Bank melakukan riset yang didasarkan pada metodologi yang benar agar dapat mengetahui secara pasti harapan nasabahnya. Metode pengukuran kepuasan nasabah yang pertama itu sistem keluhan dan saran. Sistem keluhan dan saran perusahaan yang memberikan kesempatan penuh bagi nasabahnya untuk menyampaikan pendapat atau bahkan keluhan merupakan perusahaan yang berorientasi pada konsumen atau customer oriented. Yang kedua itu ada survei kepuasan nasabah. Survei kepuasan nasabah itu melakukan survei terhadap kualitas jasa atau produk perusahaan tersebut. Survei ini tuh dapat dilakukan dengan penyebaran kuesioner oleh karyawan perusahaan terhadap nasabah. Terus yang ketiga ada ghost shopping metode. Ini dilaksanakan dengan memperkerjakan beberapa orang perusahaan atau ghost shopper untuk bersikap sebagai konsumen di perusahaan pesaing dengan tujuan para ghost shopper tersebut dapat mengetahui kualitas pelayanan perusahaan pesaing sehingga dapat dijadikan sebagai koreksi terhadap kualitas pelayanan perusahaan itu sendiri. Terus yang terakhir ada analisa nasabah yang hilang. Metode ini tuh dilakukan perusahaan dengan cara menghubungi kembali nasabah yang telah lama hilang atau yang tidak berkunjung atau melakukan transaksi lagi di perusahaan tersebut karena telah berpindah ke perusahaan pesaing atau perusahaan lain. Selain itu, perusahaan dapat menanyakan sebab-sebab berpindahnya nasabah ke perusahaan pesaing. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Rashid. Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Dengan memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah, manajemen pemasaran bank yang baik akan membantu keberhasilan bank. Terdapat 5 pilihan konsep alternatif yang menjadi filosofi manajemen pemasaran, yaitu konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan konsep pemasaran sosial. Kelima konsep yang menjadi filosofi bisnis ini akan efektif tergantung pada kondisi bisnis yang dihadapi. Sebagai bagian dari pengelolaan bisnis, bank menjalankan berbagai fungsi bisnis. Salah satunya adalah fungsi manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran bank adalah serangkaian kegiatan dan proses yang dilaksanakan oleh bank untuk menciptakan, mengkonsumsikan, dan menyampaikan produk dan layanan perbankan kepada nasabah. Untuk menciptakan dan menyampaikan produk dan layanan tersebut, sehingga dirasakan oleh nasabah sebagai sesuatu yang bernilai unggul. Pemasar bank harus memahami kebutuhan nasabah, merancang strategi pemasaran, dan merumuskan program pemasaran. Kinerja bank dalam jangka panjang dapat dicapai jika bank mampu menjalin hubungan jangka panjang dengan para nasabahnya. Hubungan jangka panjang ini dapat tercapai jika bank memiliki strategi pemasaran yang tepat, yang mengutamakan kepuasan nasabah. Upaya memuaskan nasabah dapat dilakukan melalui pemasaran internal. Pemasaran internal ini dapat dilakukan jika perusahaan mampu memuaskan karyawannya, sehingga karyawan tersebut bersemangat dalam bekerja dan menawarkan yang terbaik kepada rekan kerja dan nasabahnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rashid. Sekian dari kelompok kami. Presentasi kita akhiri. Sebagai moderator, saya meminta maaf jika banyak salah kata dan kekurangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.